Baik, di di video sebelumnya kita sudah selesai dengan apa namanya bagian-bagian yang perlu kita perbaiki ya. Di video kali ini kita akan membuat setting, jadi nanti nama ini itu akan lebih dinamis ya, jadi bisa diganti-ganti. Terus juga logonya nanti bisa diganti-ganti sesuai dengan kemauan user kita ya. Eh, Pertama kita harus membuat halaman setting dulu. Kemudian kita buat satu database untuk store kita, untuk nama store kita ya, dan misalkan namanya apa gitu ya. Kalau saya masih refresh, nah ini kan nanti toserba itu nanti bisa berubah. Ini toserba ini juga bisa berubah, gitu ya. Terus apa lagi? Kayaknya sih itu cukup ya. Kemudian juga nanti si admin dia bisa update usernya. Nah, mungkin videonya agak panjang kali ini ya. Jadi nanti akan saya potong kalau memang terlalu panjang. Oke, kita akan langsung masuk dulu ke eh, adminnya ya. Oke, kita langsung masuk ke codingan aja dulu. Login dulu ke admin. Kita akan langsung masuk ke codingannya. Pertama, kita harus buat folder, bukan folder, page eh, setting di halaman admin. Ya, kita buat folder setting gitu. Ya, di dalam setting kita akan buat file namanya setting page gitu ya. Karena nanti di dalamnya ada dua komponen yang harus kita buat. Pertama, setting page dulu. Ya, kita buat ini dulu standar aja dulu ya. Yang penting dia bisa ke export ke sini. Ya, kita buat admin setting. Kemudian di sini kita buat setting page gini ya. Ini belum ke import ya. Setting page. Oh, kalau tidak ini manual ya, kita ini aja lah. Import manual aja. Terus kita save. Kita coba dulu. Kita coba dulu ke halaman setting ya. Oke, udah masuk halaman setting ya. Sekarang kita langsung pindah dulu ke dashboardnya, ke dashboard ke backend. Kita buat dulu endpoint ya. Kita buat dulu modelnya ya. Model store.js gini. Kita akan import schema sama model from mongoose saja. Const store schema, new schema. Dalamnya kita pakai name, type string. Kita nggak usah pakai require. Terus kita harus masukin data provinsi ya. Type string juga. Kita kopas saja ya. Provinsi, kota, kabupaten gitu. Kok kota kabupaten. Kota, alamat, city. Kemudian kita masukkan di sini address, alamatnya. Oke, ini kenapa? Karena kita belum ngasih koma. Oke, terus kita masukin sliders, karena kita mau buat slider juga nanti. Ya, di dalamnya ya, namanya link. Kita kasih type-nya string. Nggak usah dikasih require. Kemudian kita kasih logo, karena kita mau bikin logo. Ya, type-nya string juga. Sebentar, kayak ada yang salah ini. Oke, di sini ya.
karena nanti slider itu dia bisa banyak ya, array. Nah, jadi kita buat seperti ini. Terus kita buat timestamp-nya deh ya. Timestamp. Oh, kurang. Timestamp kita buat true aja. True. Baru kita export. Default. Model. Store. Terus store schema. Terus kita save. Oke, udah. Ya, nanti di dalamnya ada nama tokonya, kemudian provinsi tokonya di mana, kota tokonya di mana, alamatnya di mana. Kita perlu ini nanti untuk perhitungan ongkir otomatisnya ya. Kemudian ada slidersnya, nanti kita handle lagi slidersnya, kemudian logo. Oke, udah. Kita save, baru kita buat routes-nya. Kita buat dulu routes-nya store routes.js. Tenang aja, kita nggak bikin dari awal ya, karena nanti saya udah kasih bahannya. Jadi kita nggak perlu nggak perlu apa sih? Nggak perlu endpoint untuk membuat store. Kita hanya endpointnya get dengan put aja. Nanti saya kasih filenya. Kalian tinggal upload aja ke database-nya. Ya, pertama kita pakai Express dulu. Express from Express. Kemudian kita pakai Mouter untuk menghandle slider dan logo. Kemudian kita pakai paths ya yang udah tahu ya, kita pakai path untuk mengirim untuk menentukan mau ditaruh di mana. Kemudian mau ditaruh di mana gambarnya gitu maksudnya. Kemudian kita masukkan store dari model ya. Model store.js. Bener nggak? Harusnya bener ya. Ya, store. Sip lah. Oke, dari store. Kemudian kita import authenticate. Karena yang bisa mengautentikasi itu hanya admin ya. Authenticate. Yang bisa mendapatkan data itu hanya admin ya. Enggak, maksudnya yang bisa nanti di sini kan dia bisa mengupdate ya. Nah, yang mengupdate store itu hanya admin. Ke middleware, terus authenticate saja. Oke. Baru kita const router sama dengan express.router. Export default router. Ini ya. Baru kita handle dulu buat gambarnya. Kalau mau cepet sih, kita balik ke produk saja. Kalau nggak salah kan ada ini ya. Nah, ini. Kita kopas aja ini. Dari sini ya, kita kopas ke sini. Jangan product storage namanya. Kita masukkan image storage saja. Storage. Ini kita ganti ininya, path-nya ya, alamat. Apa folder yang mau kita uploadnya ke mana. Kalau saya sih ke assets. Assets. Nah, gini assets ya. Tapi kita juga harus punya folder asetnya. Nah, kalau yang belum punya folder aset, silahkan dibuat folder asetnya. Atau mau diganti juga nggak apa-apa. Ya, siapkan nama foldernya, folder asetnya. Seperti yang ini ya. Ini harus sama juga ya. Kemudian, apa lagi? Ini image storage. Oke, upload image aja udah. Karena nanti kita untuk menghandle si update-nya ya. Terus, filenya kita bisa buka dulu Kompas ya, MongoDB Kompas.
Oke, kita cek MongoDB apa, kita masuk ke database kita. Ya, kalau belum ada nama apa namanya, nama collectionnya, kita tambahkan aja store, tapi jangan lupa tambahin s ya, stores. Kemudian create collection, datanya, terus import. Itu filenya sudah saya sediakan di tinggal download aja nanti filenya. Ya, ada yang di deskripsi kalau memang di YouTube. Kalau di Udemy nanti sudah saya sediakan filenya itu di awal ya. Silahkan di download aja semuanya. Oke, terus kita select, terus kita import. Ya, di sini udah ada namanya. Kemudian kalau ada logonya, di sini masih ada logonya di server saya ya. Jadi localhost-nya punya saya. Nanti kalau kalian di upload, pasti nanti logonya nggak bakalan ada gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti dihapus aja, terus diganti dengan yang punya kalian. Kemudian slidernya juga sama. Semuanya ada di localhost semua ya. Jadi kalian nggak bisa akses gambarnya pasti gitu. Tapi nanti bisa di-upload, bisa diganti gitu ya. Nah, ini kita udah punya. Terus di save aja. Terus jangan lupa nih download dulu ininya, kopas dulu ID-nya. Terus kita kopas, MongoDB-nya udah bisa kita tutup. Di sini kita buat dulu variabel namanya store ID ya. Kemudian kita kopaskan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kita udah punya ID store-nya. Jadi kita nggak perlu ngambil ID dari mana-mana, kita dari store-nya, dari sini aja. Baru kita buat endpoint-nya, router .get gitu ya. Kita ambil misalkan get data. Nah, kemudian kita nggak perlu pakai authenticate ya, karena kan nanti bisa diambil dari mana aja. Ya, dari user juga kan, sebentar ya. Logo ini kan diambil dari user, ya kan? Diakses sama user, diakses sama admin, diakses sama orang yang belum login juga. Jadi kalau ini yang dibatasi ya, nanti gambarnya nggak muncul. Jadi kita nggak usah batasi siapa yang boleh mendapatkan datanya aja. Terus kita async seperti biasa, kita kasih try catch gitu ya. Terus core errornya kita return, res.statusnya kita kasih 500 dulu. Kemudian JSON error.error. Ini errornya kita ganti karena saya pakai suggestion ya, jadi suka namanya error terus. Error dot message aja gitu ya. Oke. Udah gini baru kita ngambilin data store-nya. Cons data await gitu ya, terus kita panggil store-nya. Kemudian kita find by ID, yaitu store ID gini ya. Terus baru kita res.status 200 JSON data gini ya. Terus kita save. Nah, kita tampilkan dulu datanya nanti ke halaman setting ya. Baru nanti kita handle untuk update-nya ya, update route-nya. Oke, kita udah punya routes-nya sekarang. Baru kita ke setting page lagi. Setting page. Ya. Di setting page kita akan tampilkan datanya di setting page untuk si apa namanya? Untuk si data store-nya. Berarti kita harus bikin dulu API-nya ya. Kita buat di sini namanya store api.js ya. Store api.js. Kemudian kita kopas aja beberapa ya. Kita ambil aja ini, baru kita export on store API, create API ya, terus kita kopas lagi. Dan kita kopas ini aja ya, kita masukkan ke sini, terus ini kita ganti endpoint-nya jadi store gini ya. Baru kita buat endpoint-nya.
endpoint. Nah, di endpoint seperti biasa ya, kita pakai builder, ya kan? Pakai builder kayak seperti ini. Get store data builder dot query. Tadi namanya endpointnya get data. Udah ya, gini. Karena kita nggak perlu ID-nya karena ID-nya udah ada di endpoint-nya ya. Kemudian kita export fonts dari store API. Baru kita export use get store data query gitu ya. Terus kita save. Oke, terus kita masukkan ke store Redux-nya di sini. Kita masukkan store API dot reducer path reducer, terus di bawahnya kita masukin middleware-nya. Store API middleware, terus kita save. Oke, good. Kita udah punya API-nya, sekarang kita panggil di setting page aja. Kita panggil data use get store data query. Terus kita save. Kita cek di kita sini ya. Kita refresh dulu ya. Kita lihat sekarang di Redux-nya harusnya sih udah ada ya. Kita inspect aja dulu. Oke. Terus kita ambil Redux-nya. Mana tadi kita cek Redux-nya. Wait. Ya, ini dia. Coba kita refresh dulu. Ini belum masuk store API-nya sih. Oke. Kita cek dulu coba ya. Harusnya sih di sini udah ya, ada store API. Oke, sebentar. Ini ada di Oke, kita tutup dulu coba ya. Ini kenapa bisa nggak muncul? Kita coba log dulu. Kita pastikan dulu datanya itu harus muncul. Nah, ini undefined dua-duanya ya. Oke, kayaknya kita coba cek lagi di store API-nya ya. Nah, ini reducer path-nya salah nih. Ini harusnya store API nih. Terus kita refresh. Harusnya sudah ada ya. Nah, udah ada nih store API. Ya, udah ada. Harusnya si datanya juga ini kalau kita cek. Kita cek dulu sebentar ya. Kita inspect lagi. Kita pakai Redux yang di sini. Store API. Oke, statusnya rejected. Kalau begini biasanya salah ininya, salah apa endpoint. Kita cek dulu. Ya, endpointnya salah. Kenapa? Karena kita belum masukin ke sini, ya. Import dulu route-nya ke app. Store routes from storeroute.js. Terus di sini kita app use store routes, gini ya. Terus kita save. Kita save, harusnya ketika kita refresh harusnya udah bisa. Harusnya muncul data store-nya.
Oke, statusnya fulfill, udah ada ya, statusnya fulfill, kemudian datanya juga udah ada. Tuh, sip. Ini kita tutup aja, baru nanti kita akan menghandle setting page-nya. Ini bisa kita hapus, gitu ya. Oke. Nah, kita akan masukkan admin bar ya. Jadi di sini kita pakai fragment aja. Oke, pakai fragment, kemudian kita import admin barnya. Semoga dia udah auto import ya. Admin bar, oke, masih belum auto import juga, ya kita import manual aja lah. Salah. Wait, kayaknya di sini deh. Komponen admin bar, oke. Terus kita pakai grid ya. Di sini sekarang saya pakai grid, biar nanti saya nggak terlalu banyak merubah size ketika nanti masuk ke web responsif. Tapi yang sebelum-sebelumnya nggak apa-apa kita pakai box. Jadi saya menunjukkan bisa kita pakai box atau kita pakai grid ya. Memang kalau kita pakai box kita harus banyak merubah height dan weight nanti untuk menentukan apa namanya screen-nya. Cuman kalau pakai grid juga sebenarnya kita juga harus menentukan juga sih. Dia kalau small dia ukurannya berapa, kalau mid dia berapa, kalau large dia berapa. Cuman memang jauh lebih mudah menggunakan grid ketimbang box. Tapi di tutorial ini saya menggunakan dua-duanya biar kita belajar ketika menggunakan box bagaimana, ketika kita menggunakan grid itu bagaimana, gitu ya. Kita lanjut aja. Positionsnya kita rubah jadi relatif ya. Relatif, terus topnya saya kasih 80 aja. Bentar, ini belum ada closing tag-nya ya. Oke, topnya saya kasih 80. Kemudian saya kasih padding leftnya 4, padding right-nya juga 4. Jadi yang padding itu hanya kanan kirinya aja, atas bawahnya enggak. Gitu ya. Terus saya mau kasih grid lagi ya. Ini gridnya di sebelah kanan ya. Yang di sebelah kanan, ini grid sebelah kanan itu nanti dia merubah data store ya. Terus kita tentukan dulu XS itu artinya small. Ya, small itu kita mau gridnya berapa kolom ya. Mau 12 kolom. Kalau MD saya buatkan jadi 6 kolom. Karena satu layar itu dihitungnya 12 kolom ya, 12 kolom. Jadi nanti kalau layarnya kecil dia akan mengambil semua kolomnya. Kalau dia middle kita akan ngambil 6. Kalau mau yang large juga boleh, misalkan large juga 6 gitu. Tapi kalau dia large-nya mau 6, middle-nya juga 6 gitu ya, sama ya udah kita ambil middle aja. Kemudian kita kasih style, saya kasih padding-nya 4. Ini ya. Terus saya kasih typography dulu ya. Data toko, terserah mau namanya apa. Yang penting saya kasih nama data toko. Kemudian di sini kita kopas saja. Ya, yang kedua kita ambil di sini data admin gitu ya. Data admin. Nah, jadi di data toko kita akan menghandle data tokonya nanti. Kemudian juga ada button update-nya untuk di toko. Kemudian yang admin hanya untuk merubah username yaitu email, kemudian password juga gitu. Nah, di sini saya mau bikin komponen ya. Di sini mau bikin komponen. Saya pakai komponen misalkan namanya itu adalah apa? Di sini namanya apa? Setting page ya. Oke, kita kasih nama misalkan setting store ya. Oke. Setting store, kita import dulu komponennya ke sini. Oke. Kita save, terus saya bikin lagi setting admin ya. Jadi nanti ini untuk merubah email dan passwordnya.
save, kita masukkan ke sini. Setting admin. Oke. Di dalamnya, di admin ini, saya kasih props ya, properties. Misal dia user, ya. Karena kan dia user toh. Kemudian di sini store-nya kita kasih props data aja. Data ya. Nah, di sini kita udah punya store datanya di data sini, maka kita akan pas ke sini ya. Data, kita ambil datanya ke sini. Nah, itu nanti yang kita pas itu dari mana? Dari sini aja ya. Ini kita tutup dulu deh biar nggak pusing, nggak terlalu banyak. Setting admin kita tutup dulu, kita ke setting store. Nah, kemudian di setting store itu kita juga perlu ngambil yang namanya provinsi dengan kota. Karena nanti untuk perhitungan ongkir otomatisnya gitu ya. Nah, jadi kita harus juga fetch data provinsi ya. Provinces use get province. Nah, kalau nggak keluar juga kita pakai shipment API, kita pancing aja biar dia auto import. Nah, province query, kemudian const data cities ya, use get cities query, tapi dia oke. Sebentar, ini kita pindahkan aja. Kita pindahkan ke setting store aja ya. Jadi biar kita nggak usah passing data mulu gitu ya. Kita pindahkan aja ke sini. Sorry. Di sini. Oke, yang ini berarti store. Kita ganti aja pakai store. Kita save. Di sini juga kita ganti pakai store. Terus kita save. Nah, oke. Terus yang provinsi kita harus punya hook dulu ya. Karena kan city itu diambil dari ID provinsi kan, maka kita akan buat satu hook provinsi set province use state, kita empty string, kemudian di sini kita kasih provinsi, kemudian kita skip ya, skip kalau provinsinya itu nggak ada. Ya, jadi kalau provinsinya nggak ada, dia nggak akan memfetch data city. Nah, gampang ya. Terus kita save. Oke, udah. Sekarang kita akan bikin form di dalamnya. Di sini ya, kita kasih form. Terus di formnya kita kasih class name. Class name-nya form aja. Ya, berarti kita harus membuat styles.css. Kita import misalkan form di sini. Terus kita rubah display-nya jadi flex gitu ya. Display-nya flex, kita kasih gap-nya 15px gitu misalkan. Kemudian flex directionnya kita buat kolom gini. Nah, ini biar nanti gambarnya bisa turun ke bawah ya. Gap-nya mau pakai px juga boleh, kalau dia kependekan juga ya bebas lah ya, mau berapa. Kemudian kita kasih width-nya kita kasih 100% aja. Kemudian kita kasih margin top aja, mt margin top-nya kita kasih 1 rem. 1 rem itu 16px. Jadi ini kalau nggak mau pakai px, kita ganti jadi 1 rem. Terus kita save. Ya. Kemudian di dalamnya nanti ada text area. Sekalian aja kita kasih class name-nya, kita kasih text, nanti ada text area. Kita kasih width-nya juga 100%. Height-nya kita kasih 100px ya. Kemudian ada padding ya. Padding-nya saya kasih atas bawah 12px, kanan kiri 20px. Gitu ya. Kemudian box
box sizing, border box. Kita ubah, kita kasih border radius, kita kasih 5px. Kemudian font size-nya ini terserah, tapi saya mau ngasih 16 px biar agak kelihatan lebih besar. Ya, itu kayak kalau yang enggak kita styling itu ada di ini ya, di waktu ada di kolom alamat ya. Jadi kita nggak banyak berubah di sana. Kita rubah di sini font size-nya kita kasih 16. Kemudian resize, kita nggak kasih resize, artinya boleh bisa di resize apa enggak, kita kasih no aja. Kemudian outline-nya kita kasih none. Terus kita save. Terus kita import di setting. Import gini ya, styles.css. Oke, sip. Kita save, harusnya sih udah kelihatan nantinya. Nah, terus di dalam sini kita butuh text field namanya. Kita kasih text field ya. Salah. Pertama kita kasih label dulu deh ya. Label misalkan nama toko gitu ya. Nama toko. Kemudian kita akan ngambil yang namanya select komponen ya. Select komponen itu yang ada di kita milih apa namanya? Kita milih provinsi di pengiriman ya. Kita buat dulu di sini form select, maksudnya form select, form control ya. Kita kasih form control, kita kasih full width aja. Terus kita masukin input label ya. Kita input label, kita masukin provinsi. Ini provinsi. Terus kita masukin select-nya. Select. Gini. Select-nya berarti kita harus punya ini lagi ya. Kita udah punya ini ya. Province, kita masukin value. Value-nya itu adalah province ya. Kemudian on change, kita set province target value. Ya, terus di sini kita akan map provinsinya. Provinces ini udah, kalau mau kopas aja ya, nggak apa-apa. Menu item, I-nya itu kita kasih salah. Ini jangan provinsi lagi ya. Item aja ini. Item biar gampang namain ya di sini. Item dot provinsi underscore ID. Kemudian value-nya value item dot province dot id. .id gini ya. Kemudian namanya kita kasih item dot province gini ya. Item dot province. Oke. Kita save dulu deh. Kita lihat dulu ya. Saya belum buka browsernya ya. Ketutup kayaknya tadi. Sebentar. Kayaknya ketutup tadi nih. Wait ya. Kayaknya ketutup. Oke, kita okekan dulu, kita ke setting. Nah, kan error. Kita lihat dulu errornya apa ini. Grid is not defined. Grid is not defined. Ada di setting page. Oke, kita gridnya is not defined ya. Grid. Harusnya sih bisa. Sebentar, errornya apa lagi nih? Setting store di map. Ya, province. Datanya belum tersedia. Oke, udah ada. Kita refresh dulu. Nah, jadinya seperti ini. Kita lihat bisa cek province. Kalau ada yang nggak bisa dapat province ya,
Misal saya pilih Bengkulu ya. Nah, ini kan begini ya. Kita masih ada input label. Oke. Select label ya. Di sini kita kasih masukin dulu label ya. Label salah. Provinsi gini ya. Kita cek. Nah, begini. Kalau ada yang nggak bisa dapat provinsinya, dicek di shipment routes ya. Di shipment routes, kemudian di get province, tambahin admin ya. Kemudian di cities juga ditambahin admin. Jadi admin dan user dia bisa fetching data province dan data city-nya. Gitu ya. Harusnya sih udah muncul ya. Baru kita masukin mana di sini ya. Kita kopas lagi. Kita masukin di sini kota atau kabupaten gitu ya. Kok begini? Kota atau kabupaten. Value-nya kita ubah di sini jadi city. Berarti kita harus bikin satu state lagi. City. Set city. Use state. Ya, seperti ini. Kita ganti di sini set city. Target.value kita rubah juga di sini jadinya cities gini ya. Cities, kemudian item city ID. City ID ininya juga kita ganti jadi city ID ya. Terus kita masukin city name. City name, kemudian tipenya juga kita masukin dia kabupaten apa kota gitu ya. Item dot city type ya. Terus kita save, kita cek di sini. Kalau kita pilih Bangka Belitung, kita cek kotanya udah ada ya. Sip, berhasil. Kita masukin text area ya. Text area di sini. Text area, class name-nya kalau nggak salah text ya. Coba lihat di stylenya, saya lupa class name-nya tadi kalau nggak salah text ya, text doang kan. Oke, class name-nya text. Kita save, kita cek di sini, oke. Udah ada seperti yang kita inginkan. Good. Kita akan bikin dulu di sini state-nya biar sekalian jalan ya. Cons, kita masukin address, terus set address. Kemudian kita masukin cons, ini kita kasih dulu jarak biar gampang. Cons old logo sama set old logo kita kasih 0. Sekarang kita bikin cons new logo, dia 0. Jadi old logo itu adalah logo yang ada di database kita. Kemudian new logo itu kalau kita mau ganti logonya yang ada di database itu, kita ganti ya kan dengan yang baru namanya new logo. Kemudian kita buat lagi cons old sliders gitu ya. Set old sliders, kita kasih empty array. Kemudian cons new sliders. Nah, jadi old sliders itu kita nanti punya sliders. Jadi old sliders itu yang ada di database kita. Yang new slider itu kalau kita mau ganti new slidernya gitu ya. Terus kita butuh kita bikin lagi satu di bawah. Setelah text area kita masukkan lagi grid ya. Grid lagi salah. Kita masukkan grid lagi. Kemudian container. Kita kasih gap-nya 2 ya. Gap-nya 2 antara grid 1 dengan grid yang keduanya. Nah, grid yang pertama ini saya kasih nama dulu deh logo gitu ya. Nanti ini untuk logo. Kemudian di sini untuk slider gitu ya. Untuk slider. Nah, terus kita save. Gini dulu ya. Gini dulu maksud saya. Biar saya punya nih kalau kita lihat di sini
Nah, ini ya. Nanti di sini kita akan isi dulu nama toko, provinsi, sama kabupaten dengan cara kita menggunakan use effect. If store, jika udah ada store-nya gitu kan. Store, berarti set name. Oke, kita belum punya nama store-nya, berarti kita harus masukin di sini ya. Cons name aja. Name, set name, use state, empty string. Jadi kalau ada store, kita akan bikin set name itu store.name gini ya. Udah ada gitu province ya. Set province, bukan name dong, tapi province. Kemudian set city, store.city. Kemudian set address, store.address. Set old logo, logo. Terus ada lagi satu lagi itu set old sliders gitu ya. Di set old sliders ini kita akan map. Sebentar kita akan map. Jadi setiap nanti sliders itu bisa kita preview ya di store.sliders .map gini ya. Kita akan map setiap slider, nanti dia akan masuk ya. Slider kita masukkan di sini slider.link. Jadi nanti di set old sliders itu dia array yang kumpulannya dari kumpulan link dari setiap sliders gitu ya. Terus di sini kita dependency store. Salah. Store gini ya. Dependency store, terus kita save. Nah, sekarang kita akan masukkan ke sini nama toko, value-nya itu adalah name. Kita buat dia agar bisa diedit. Kemudian on change set name target.value. Yang ini juga sama province, atau biar kita bisa ngeditnya. Oke, sip. Ini udah, sekarang di sini kita kasih value-nya itu adalah address. Kita kasih empty string, on change, set address at .target.value. Gitu. Terus kita save di sini. Kita cek, nah seperti ini. Lumayan kelihatan kan? Kayaknya text area-nya saya buat ini aja deh. Self close tag aja. Nah, kita kasih buat self close tag. Kita cek di sini juga masih sama. Nanti ada grid-nya. Oke. Sekarang kita akan menentukan gambarnya di sini ya. Gambarnya di sini. Kita buat di sini satu grid lagi. Ini logo, kita masukin grid. Itunya item. Nah, kita cek kalau dia kecil, kita buat dia 12 juga. Terus MD kita buat dia 12 juga. Dia jadi ngambil seluruh kolom ya. Kemudian saya kasih style. Stylenya paddingnya 2 semuanya. Kemudian background colornya saya kasih CCC. Salah. Triple CC. Kenapa? Jadi nanti kalau dia punya logo warna putih sama kayak punya saya nih, ya, itu nanti kelihatan di sininya. Terus kita ubah kasih hover aja ya. Hover kursor jadi pointer ya. Nah, di dalamnya kita kasih box, ini nanti yang akan menghandle gambarnya di sini ya. Kita kasih box. Di dalam boxnya kita berikan style sedikit aja, yaitu display flags, kemudian justify
kontennya kita buat center. Terus kita masukkan image ya. Image-nya kita buat dulu source-nya. Source-nya itu kalau dia ada old logo, maka dia akan menampilkan old logo. Kalau dia nggak ada old logo, kita masukkan dengan new logo. Jadi salah, new slider, new logo. Kemudian kita kasih alt name-nya. Alternatifnya misalkan logo aja ya. Dan kita kasih styles. Stylesnya berapa ya? Height-nya kita kasih 100 px, salah. 100 px, kemudian width-nya kita kasih 200 px. Jadi dia persegi panjang. Ya. Udah gitu object fit-nya kita kasih contain aja. Contain. Terus kita save, kita cek di sini. Nah, muncul kan logonya. Jadi saya pengen ketika ini diklik dia merubah merubah logonya. Di setelah sini ya. Setelah box saja kita akan buat input tag ya. Input tag. Kemudian kita kasih type-nya itu adalah file karena dia akan mengambil gambar. Kita kasih ID. ID-nya itu adalah logo. Jadi nanti ini kita hide ya. Kemudian kita kasih style display-nya none. Jadi nggak kelihatan ya. Display-nya none. Jadi kalau kayak saya klik di sini, di save, ya kan nggak kelihatan. Jadi saya pengen ketika dia klik, maka muncul input ini, gitu ya. Nah, caranya kita buat dulu functions-nya di sini ya. Fonts logo klik gini ya. Ini kalau nggak salah sudah pernah saya jelaskan juga ya di add product kalau nggak salah di add product. Jadi kita akan mengambil ID-nya ya, ID-nya dengan cara dokumen .get element by ID. Tadi ID-nya itu adalah logo, kemudian klik gitu ya. Nah, terus kalian aja deh kita buat juga buat nanti buat si slider. Berarti kita ganti di sini logo, kita ganti jadi slider klik, nanti input dengan ID-nya slider gitu ya. Terus kita akan menghandle si klik logo ini. Si klik logo ya. Jadi kita akan menampilkan new logo yang akan kita preview. Caranya const input logo. Ya, kita input logo dulu. Terus kita ambil gambarnya const file target.files yang pertama. Ini udah saya jelaskan juga ya kenapa indeks pertama. If file, maka kita akan gunakan const reader, kita akan baca filenya dengan new file reader, kemudian reader onload gini. Kemudian kita akan men-set ya, set new logo yaitu reader result ya. Terus setelah di reader result ini kita baca data file itu sebagai URL. Read namanya reader dot read as URL. Aduh, hilang as URL. Yang mana yang mau dibaca sebagai URL itu yang sebagai filenya gitu ya, filenya. Baru di sini kita set new logo file. Gini ya. Oke, terus kita save dulu. Ya, kita coba dulu. Ini kalau videonya kepanjangan, mohon maaf ya. Jadi kita buat di mana ya? Di sini. Kenapa ada ini? Kita buat on click. Salah. On click-nya tadi logo klik ya. Logo klik.
Oke, seperti ini. Terus kita save, yang input di sini kita ubah jadi on change. Itu tadi apa sih namanya? Input logo. Nah, input logo. Terus kita save. Ini ya, kita coba dulu balik lagi ke sini. Kita klik. Oke, mantap. Coba saya kasih 1. Oke. Ada yang nggak kebaca kan? Oh, kita refresh dulu coba. Kita klik di sini, terus kita open. Nah, ini nggak masuk kan? Nggak masuk, berarti ada yang salah. Ya, kita coba lihat di input logonya di sini. Oh, salah. Sebentar ya. Harusnya di sini tuh jangan new logo, tapi old logo. Old logo, gitu ya. Terus kita save, karena kita mengganti old logo kan. Kita cek lagi, masukin open, nah gitu kan. Maksud saya gini, nah jadi di sini kan kita pakai old logo nih ya, pakai old logo. Nah, ketika kita klik di sini, kita akan mengganti si old logo ini gambarnya dengan yang ini, gitu ya. Set. Nah, tapi nanti ketika kita mau klik update, dia akan set new logonya, gitu ya. Mudah-mudahan dipahami dulu. Oke, kita udah bisa di sini. Baru kita akan buat di bawahnya itu adalah slidernya, ya. Slidernya di sini kita buat lagi grid satu lagi. Gini aja. Kita kopas aja dari sini. Ya, kayaknya kita sampai slider dulu ya. Nanti setelah ini baru di video berikutnya kita akan update data store gitu ya. Karena udah terlalu lama nih. Oke. Terus kalau di sini ya, di slider ini kita agak sedikit jelimet ya. Agak sedikit jelimet, kita buat dulu di sini slider. Kita masukkan di sini old sliders ya. Jika ada old sliders gitu, dan old slidersnya itu lebih besar daripada kosong, jadi kalau old sliders.len lebih dari 0 itu artinya kan dia punya old sliders gitu ya, walaupun cuma 1. Maka kita akan menampilkan ini, saya kasih ini dulu ya, biar nggak error dulu, gini. Nah, kalau dia ada old slidersnya lebih dari 1, maka kita akan preview old slidersnya gitu ya. Caranya saya bikin box dulu di sini. Ya, bikin box, kemudian saya kasih style dulu, nanti kita kasih warp ya. Displaynya saya kasih flex, kemudian flex warp kita ganti jadi warp, jadi nanti dia biar ke samping. Kalau dia lebih, dia bisa turun sendiri. Baru kita map slidersnya. Salah. Old sliders, gini ya. Ini jangan lupa juga dikasih tanda tanya nih, biar nggak error lagi. Sliders, baru map, gini ya. Baru kita akan masukkan image-nya sama indeksnya, gitu ya. Terus kita akan menampilkan si slidersnya itu dengan image komponen. Ya. Kemudian source-nya itu adalah image.link. Linknya itu kan dari sliders.link kan, di model itu kan. Ya, terus alt-nya kita kasih nama gini aja. Sebentar, salah. Sliders, kita masukin indeksnya ke berapa. Ya, indeks gitu. Jangan lupa juga kita harus kasih key-nya ya. Key-nya kita kasih indeks saja. Kemudian kita kasih style juga.
height-nya saya kasih 100 px, kemudian width-nya karena dia slider kan nggak mungkin kotak ya, kita kasih 150 px saja. Kemudian objek width kita kasih contain. Ya, contain harusnya sih udah ya. Terus kalau si older slidersnya itu cuman satu, ya, kan cuma satu kan? Cuman kalau nggak ada older slidersnya, kalau nggak ada, maka kita akan tampilkan lagi box ya, seperti yang udah kita buat di mana tuh? Di add product ya, di add product. Ada cloud iconnya, ya kan? Tapi saya kasih type ini dulu deh, tipografi dulu. Misalkan upload image here, upload here aja deh, upload here, gini dulu ya. Kemudian si boxnya kita kasih styles, height-nya saya kasih 100% aja, width-nya juga kita kasih kok Windows, width-nya kita kasih 100% juga, copy X 100%. Kemudian display-nya saya buat flex ya, flex, kemudian flex direction-nya saya buat column ya, kemudian align items-nya saya buat center biar ke tengah semua ya, center. Kemudian justify content kita buat center ya. Terus saya mau kasih hover juga, hover, kursornya kita rubah jadi pointer ini ya. Terus save dulu, kita cek lagi di mana ya, oke, udah kita cek dulu di sini. Nah, ini slidernya masih gini ya. Kalau kita cek dulu, misalkan ini gambarnya apa? Sebentar, image.link ya. Coba kalau saya image doang gitu, bisa nggak? Image, iya image doang ya. Jadi nggak pakai link. Image doang. Kalau kita lihat nih, oh iya linknya udah di sini ya. Linknya udah di sini, jadi kita nggak perlu pakai link lagi. Image, sip seperti ini. Saya mau kasih gap dulu di sini biar ada kelihatan gapnya gitu ya. Kita kasih gap dulu, gap. Kita kasih 2 coba ya, biar dia agak jaga jarak. Nah, seperti ini. Oke, cakep nih. Udah gitu kita harus menghandle ketika image-nya kosong, dia harus bisa mengupload image baru gitu ya. Image baru, berarti kita buat di sini input lagi. Kita kopas aja yang ini ya. Kita kopas yang ini, taruh sini. Kemudian ID-nya kita ganti jadi slider ya. Kemudian di sini ada input logo, berarti kita harus punya apa namanya? Cons input gitu ya, input slider. Kita harus punya input slider ini. Kita kasih parameter ini dulu. Kemudian slider klik. Slider klik kita akan taruh di sini ya. On click. Kok salah? Slider klik gini ya. Slider klik, ini slider input logo. Nah, di mana? Di input slider ini bisa ngikutin yang ada di add product ya. Salah, mana? Kok gini? Oke, di sini ya, kita akan buat input slider. Kita buat dulu variabel cons files ya, files untuk menampung semua gambar. Kita ubah jadi array.
array.from, ubah array-nya dari target .files gitu ya. Jadi dia akan menjadi array. Terus kita akan set old sliders gitu ya. Set old sliders. Kemudian kita ambil kita lacak preview image-nya. Gini. Terus kita akan seperti ini ya. Jadi biar berubah menjadi array. Previous image. Kemudian kita masukkan semua filesnya. Files kita map di sini. Terus setiap file itu kita akan create loop-nya atau jadi link ya. Create object URL file. Jadi setiap file ini akan dibuatkan URL-nya gitu ya. Ini old sliders. Nanti ketika berarti kan kalau di sini dia mengganti old sliders-nya kan. Gitu kan. Berarti kita ganti di sini set new sliders. New sliders-nya itu setiap previous files gitu ya. Setiap previous file itu akan kita gabungkan dengan previous file dan filesnya dan semua files gitu ya. Nah, gini. Oke, udah nih harusnya sih oke. Kita save dulu ya. Kita save dikit lagi, tenang dikit lagi. Terus juga kita juga harus menghapus ini ya, Jadi ketika diklik dia menghapus, dia akan mengaktifkan si ini ya, upload here ini, karena kan slidersnya itu lebih dari 0. Berarti kan kita hapus upload dulu biar 0, dia akan muncul box ini. Berarti kita akan buat dulu satu functions lagi, namanya remove sliders ya. Saya kasih cons dulu, remove slider gitu ya. Remove slider. Yang kita butuhkan itu adalah indeksnya. Indeks berapa. Kemudian kita akan set old sliders gini. Terus previous image. Ya. Terus kita akan buat update image-nya. Update image itu adalah seluruh previous image ya. Begitu yang akan kita buang upload image dot splice ya. Kita akan buang indeks berdasarkan indeksnya. Udah gitu kita return di sini. Salah. Return update image. Jadi nanti akan merubah gambarnya. Jadi kalau gambarnya ada 3, kita pilih misalkan indeks mana yang kita hapus, maka indeks tersebut akan dihapus, akan dibaruin lagi dengan updatean image itu. Jadi kalau dia ada 3 terus kita hapus 1 jadi 2 gitu ya. Kemudian yang mana? Yang sliders new sliders juga kita buatkan seperti ini gitu ya. Kita buat aja ini, kita kopas ke sini, kita ganti jadi set new sliders. Ini aja. Kita lihat dulu. Oke, harusnya sih oke nih ya. Harusnya udah oke. Terus kita buatkan di box ini. Bukan di box dong. Berarti harus kita buat di dalam image-nya kali ya. Dalam image kali ya. Oke. Coba kita buat dulu di sini ya. Nanti kalau salah baru kita bikin box-nya. Remove sliders index. Ya. Terus harusnya sudah kita save. Harusnya sih udah oke ya. Kita hapus, oke. Nah, kan ini kehapus lagi nih. Nah, gimana caranya biar kita ini nggak ngupload ini gitu ya. Ya ketika kita kehapus sih, tapi dia nggak ngebuka table dialog. Kita coba di sini, kita cut dulu. Kita kasih box dulu di sini. Nah, jadi yang diklik itu adalah box-nya. Ini ya. Kita ambil,
on click boxnya yang diambil, gitu ya. Terus berarti si key-nya juga pindah ke sini. Nah, biar dia ada di atas si grid ini ya, biar ada di atas si grid itu berarti kita akan kasih style dulu. Positionsnya kita rubah jadi relatif, kemudian displaynya kasih command dulu, displaynya kita kasih inline block ini ya, inline block, terus kita save, terus kita coba lagi hapus. Oke, dia masih merubah, kita hapus juga. Nah, hapus. Nah, gini kan, kita upload, kita coba dulu ya. Nah, ini cuma satu. Kenapa cuma satu? Berarti di sini kita ganti dulu dia jadi multiple, terus kita save. Coba lagi, ini kita refresh dulu deh. Oke, hapus. Oke, kita cancel dulu ya. Nanti saya perbaiki sebentar. Oke, terus kita upload di sini. Oke, ini masih satu ya. Oke, kita coba dulu periksa dulu errornya di mana ya. Kita coba dulu di sini ya, harusnya ya. Ini slider klik kan. Sebentar. Oh, ini di sini nih, ini masih ada logo klik ya. Harusnya sih bukan logo klik ya. Ini kita hapus dulu coba. Kita hapus, terus kita save. Kita cek dulu. Input logo. Ini masih input logo sih. Salah ya. Harusnya input slider. Gini ya. Multiple. Inputnya slider. Oke. Harusnya berhasil. Kita tes dulu. Oke. Berhasil ya. Terus kita klik lagi. Kita coba 3. Oke, bisa. Sip. Bisa. Berhasil. Kita coba lagi ya. Sip. Bisa tuh. Oke. Sip ya. Oke. Kayaknya videonya sampai sini dulu. Kita sudah bisa menampilkan data tokonya. Nanti kita akan update di video berikutnya data toko tersebut gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.